Shalom, jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di area Surabaya Barat. Nah, saudara bisa melihat sekeliling saya ada begitu lampu-lampu, ada begitu banyak permainan, ada begitu banyak hiburan, ada begitu banyak food. Ya, karena kami di Food Junction ya. Nah, inilah dunia yang tawarkan. Tetapi bulan ini saya akan ajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita melihat Tuhan. Apakah saudara dan saya dalam kehidupan kita pernah melihat Tuhan? Di dalam Alkitab tercatat bahwa murid-murid Tuhan pun ketika melihat bahwa Yesus Kristus telah mati, mereka kehilangan pegangan dan harapan dan mereka mau kembali ke mana jalan mereka dulu, yaitu menjala ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menguatkan serta meneguhkan panggilan mereka, mereka kembali menjadi penjala manusia. Di bulan ini tema khotbah saya berikan, aku telah melihat Tuhan. Yuk kita resapi, kita renungkan, kita dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan sepanjang bulan September ini. Biarlah kita semua kembali melihat Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, juga yang di lantai bawah. Shalom, selamat pagi. Juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui live streaming, beribadah melalui live streaming. Pagi hari ini mari siapkan hidup kita, mari siapkan hati kita untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya ajak kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Tuhan hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih, Engkau sungguh-sungguh Allah yang setia, menolong kami tepat pada waktunya. Engkau menyembuhkan sakit kami, Engkau memberikan kami pertolongan di saat kami membutuhkan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh datang beribadah untuk senantiasa kami boleh meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku
dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata
sungguh indah dan semakin indah bagimu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shikina lama ya ramase. Inala rama ya ramasane. Nala ramo. Haleluya. Haleluya. Shikina la rama ya rama ya rama labo. Shikina la rama ya rama. Ina la rama labo. Ina la rama ya rama se. Shikini ya la ramo. La rama sande. Ina la rama sanda takase. Na la rama labo. Ya la rama se. Na la rama ya ramo. Ina la rama takana la rama labo. Haleluya. Haleluya. La rama se. Haleluya. La rama se. Shala raba la 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 raba se. Shala raba la 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 raba se. Shala raba la 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 raba se. Shala raba la 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 raba. Oh raba takashana takala raba la 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 raba. Haleluya. Inala rama lama sande. Sungguh besar setiamu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu dicurahkan di tempat ini. Kemuliaan-Mu Shikinala rabatakana takala ramase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami datang menyembah nama-Mu Tuhan. Kami datang mengangkat tangan kami Tuhan. Kami datang membawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kaum wanita nyanyikan pujian ini dari awal. Sementara kaum pria, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama kami masih bernafas Tuhan, selama kami masih diberikan kesempatan Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau segenap hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari bersama-sama katakan, inilah yang kami renungkan. Ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri saudara. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
damai bagi Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Segala kemuliaan, segala kehormatan, segala kepujian hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita dan memberkati kita berlimpah-limpah. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita, kita bersyukur kepadanya. Karena Dia Allah yang baik. Senantiasa memberkati kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan, kelimpahan dalam hidup kita. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Dan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan kami angkat, mari semuanya melompat bagi Tuhan. Semuanya. Ku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari saya ajak semua yang menyaksikan tayangan ini, kita mau bersyukur kepadanya segenap hati kita, segenap jiwa kita. Mari angkat kedua tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa kita semuanya umat pilihan Allah. Kita semua didesain untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan, yes, saya lebih dari pemenang dalam segala hal.
percaya bahwa kita punya kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari jemaat dirindukan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala hal Tuhan. Haleluya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari saya mau kita semua mendeklarasikan kemenangan kita. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Berpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Minggu ini adalah minggu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah kebaktian selesai sambil saudara pulang ke belakang, saudara bisa memberikan persembahan saudara. Ada 2 amplop yang sudah tersedia, persembahan untuk kolektor dan persembahan pembangunan. Ya, mari kita mau berdoa untuk kita menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bukan hanya sekedar berkata-kata. Kami percaya bukan hanya sekedar kami sekedar memperkatakan saja Tuhan. Tapi lebih dari itu Tuhan. Pada saat kami memperkatakan firman-Mu Tuhan, maka semuanya itu akan jadi Tuhan. Semua yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terpujilah namamu Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari saudara kita berdiri. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia, selalu duduk, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari yang percaya, angkat kedua tangan kita. Tuhan, ku percaya, ada tangan-Mu yang menjaga, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya.
juga yang kita alami. Kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan tetap menjaga kita. Dia akan meluputkan kita dari segala perkara. Sebab kita yang percaya, kita beriman kepadanya. Haleluya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu, hanya Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu percaya bahwa Tuhan, tangan-Mu selalu menuntun setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu yang boleh kami rasakan pada siang hari ini. Dan kami rindu menikmati segala yang baik. Karena janji firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang Kau suruh untuk mendekat kepadamu. Dan berbahagialah mereka yang diam di dalam bait-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap Tuhan siang hari ini saat ini Tuhan. Kami boleh menerima janji firman-Mu, kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, supaya kami boleh melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang percaya, mari kita berkata, amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di gereja, saudara juga yang menyaksikan ibadah live streaming siang hari ini. Mari saudara kita kembali belajar firman Tuhan, karena tema bulan September temanya adalah Aku Telah Melihat Tuhan. Saudara, mungkin saya ingin bertanya di awal khotbah saya, apakah saudara rindu ingin melihat Tuhan? Ya, apakah saudara rindu ingin melihat Tuhan sebagaimana adanya Dia? Ya, apakah saudara juga punya kerinduan untuk mengenal Tuhan secara intim? Ya, apakah saudara juga rindu suatu saat saudara akan memandang Tuhan muka dengan muka? Ya, dan saudara, saya mau berkata, saudara harus memiliki hati yang suci. Mari kita buka dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, dari bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, berbahagialah adalah makarios, artinya diberkati. Saudara akan beruntung dan saudara akan bahagia. Nah, kenapa saya mau berkata
pagi hari ini bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara, ternyata ketika saudara dan saya memiliki hati yang sudah dibersihkan, saudara akan menikmati kebahagiaan. Siapa yang sepakat dengan saya? Saudara angkat tangan. Ya, saudara, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Karena bicara tentang kesucian hati itu harus mendahului daripada melihat. Saudara, dalam bahasa atau kata kerja daripada kesucian hati itu memiliki sebuah kepastian. Jadi saya mau berkata kepada saudara yang terkasih, saudara dan saya, kita pasti akan melihat Allah. Saudara akan melihat Allah, Allah akan melihat saudara. Dan itu adalah suatu kepastian. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa melihat Tuhan? Ternyata jawabannya adalah hanya yang suci hatinya, mereka yang akan melihat Tuhan. Saudara, kata suci dalam bahasa Inggrisnya adalah pure, artinya murni. Ya saudara, murni di sini artinya adalah saudara seperti telah dibersihkan. Berarti saudara dan saya, kita harus memiliki hati yang tidak pernah kotor atau ternoda. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah manusia di dunia ini yang hatinya tidak pernah ternoda? Saudara, mungkin seringkali di dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara mungkin menjadi kecewa. Baik mungkin dengan saudara kandung, ya, dengan orang yang terdekat, atau mungkin juga dengan kawan sekerja pelayanan, ya, bahkan mungkin orang yang paling dekat, yaitu suami dan istri. Mungkin tanpa kita sadari kita pernah menyakiti pasangan kita, saudara. Nah, saudara, saya mau berkata tidak ada seorang pun di dunia ini yang hatinya tidak pernah kotor atau ternoda. Hanya Yesus, saudara. Hanya Yesus yang hatinya tidak pernah kotor. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau berkata, bicara tentang hati itu bicara tentang keinginan, perasaan, dan juga pikiran saudara. Atau bisa dikatakan persepsi. Ya. Kemudian hati juga bisa berbicara tentang pemahaman, tentang akal budi. Bahkan saudara, mungkin anak muda hari-hari ini punya begitu banyak imajinasi. Itu juga bicara tentang hati saudara. Berarti kalau hari-hari ini anak muda begitu banyak memiliki imajinasi, saudara, biarlah hatimu bersih di hadapan Tuhan. Nah, saya akan lanjutkan lebih dalam lagi. Bicara tentang kesucian hati adalah saudara harus memiliki pikiran, keinginan, motivasi, bahkan saudara harus memiliki pemikiran yang benar sebagaimana mestinya. Saudara mungkin bertanya-tanya, waduh berarti itu sangat dalam sekali ya persyaratannya. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara punya pikiran berbeda dengan kebenaran firman Tuhan, maka pikiran saudara tidak bersih di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan membawa saudara, bagaimana saudara dan saya bisa memiliki hati yang bersih dan saudara senantiasa akan melihat Tuhan. Seperti tadi di awal, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berarti ada sebuah janji Tuhan bagi saudara dan saya ketika kita memiliki hati yang suci. Menjadi pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa memiliki hati yang tetap bersih, saudara? Yang pertama, hanya melalui darah Yesus. Saudara, ketika Yesus menyelamatkan hidup saudara dan saya di atas kayu salib, saudara, apa yang dia lakukan adalah dia sedang membersihkan hati saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bersyukur. Bahkan pemazmur Daud berkata, berbahagialah mereka yang diampuni dosanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32, di sana dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Saudara, kenapa Daud bisa melukiskan betapa berbahagianya mereka yang dosanya tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan?
Karena saya mau berkata kepada saudara, dosa tidak dapat dibersihkan tanpa ada penumpahan darah. Saudara, mungkin banyak orang yang berkata, saya bisa kok melihat Tuhan, saya bisa ketemu Tuhan di surga nanti. Dengan cara saya melakukan perbuatan baik. Saudara, firman Tuhan juga berkata, di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa perbuatan baik, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Berarti saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang hatinya bisa bersih. Kecuali dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini, siang hari ini saudara, saya mau berkata betapa pentingnya saudara dan saya kita perlu mengenal siapakah Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah satu-satunya yang sanggup mengubah hati saudara dan saya. Saudara, saya mau berkata, semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan semua perbuatan baik kita, saudara, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua perbuatan baik kita itu adalah seperti kain kotor. Berarti mau tidak mau, saudara, saya mau berkata, tidak ada kesempatan manusia diselamatkan, kecuali dia percaya kepada Tuhan Yesus. Siang hari ini, saat ini saya mau berkata, saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, marilah saat ini saudara buka pintu hatimu, buka pikiranmu, dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Dengan darahnya sendiri, saudara. Sehingga semua manusia menerima pengampunan dan hatinya dibersihkan dari segala noda dan celah. Di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14, bahkan ketika Yesus mencurahkan darahnya, dia sedang menyucikan hati nurani kita. Sehingga saudara dan saya, kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Saudara, saya mau berkata ketika saudara dan saya mengenal siapakah Yesus Kristus dan saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu saudara, hati saudara diperbaharui. Saudara akan disucikan hatimu, saudara dibersihkan, dimurnikan. Saudara, betapa saya mau berkata, betapa besarnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena tanpa kematian Yesus, maka tidak ada seorang pun hatinya yang bersih. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, satu-satunya cara saudara dan saya dapat melihat Tuhan, kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah hanya melalui Yesus. Tidak ada cara lain, saudara. Karena firman Tuhan berkata, hanya melalui Yesuslah saudara dan saya akan masuk ke dalam jalan hidup dan kebenaran. Yang kedua, saudara, bagaimana saudara dan saya kita dapat melihat Tuhan, memandang Tuhan, bahkan saudara bisa memiliki hati yang bersih. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara dapat menjaga hati saudara tetap bersih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat 17 di sana berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 di sana juga dikatakan, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya tetap bersih? Dia menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, jadi mau tidak mau, hari-hari ini saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan,
saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiranmu. Saudara, saya mau berkata, makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara harus menjaga hatimu. Dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan. Saudara, saya mau berkata, saya pun kalau mau dihitung-hitung, mau dibilang untuk menjadi kecewa itu banyak sekali saudara ya. Kecewa, kemudian sakit hati, bisa saudara. Tetapi saya mau belajar, biarlah firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran saya. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati itu yang menunjukkan kehidupan saudara yang sesungguhnya. Oleh karena itu pada saat ini, siang hari ini saudara, saudara dan saya perlu yang namanya menjaga hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, saudara saya percaya kita dengan mudah akan kecewa, kita akan menjadi mudah sakit hati, kita akan mudah menjadi marah saudara. Bahkan saudara mungkin berkata, wis aku gak usah pelayanan lagi, saya gak usah lagi pergi ke gereja. Karena orang-orang di sekitar saya adalah orang-orang yang membuat saya menjadi kecewa. Saudara, kalau saudara melihat manusia, saudara akan menjadi kecewa. Tapi lihatlah Tuhan, bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat baik buat saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia adalah pribadi yang sangat care dengan saudara. Mungkin kalau orang lain meninggalkan saudara, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Oleh karena itu siang hari ini saya mau berkata kepada saudara yang terkasih, jagalah hatimu dengan firman Tuhan, supaya hatimu tetap bersih. Yang ketiga, saudara, bagaimana saudara dan saya dapat memandang Tuhan, saudara juga tetap memiliki hati yang bersih, saudara harus melakukan yang namanya pengakuan. Saudara, ketika saudara jatuh di dalam dosa, maka ada janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ini adalah sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, Tuhan bukan saja mengampuni segala dosa kita, tetapi Dia juga menyucikan. Berarti saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan mau supaya hati saudara dan saya tetap bersih. Saya mau menekankan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan dari awal Dia mau supaya manusia dapat memandang Dia kapan saja. Karena apa? Karena Dia sudah memberikan darahnya, Dia sudah memberikan firman-Nya. Dan saudara, ketika saudara mengaku, saudara akan menerima janji Tuhan. Saudara akan dibersihkan, saudara akan diampuni dosamu, dan saudara akan memiliki hati yang dimurnikan kembali. Saudara, hari ini betapa pentingnya ya. Saudara, kita harus memiliki hati yang bersih. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang terakhir saudara, bagaimana saudara dan saya kita dapat memiliki hati yang bersih dan saudara dapat memandang Tuhan. Saudara, kita buka dari Yakobus 4 ayat yang ke-8. Saudara, saya mau berkata ketika firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya, ini LCD-nya mati di depan, saya akan baca. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa,
dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, di sini dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara dan saya, kita dapat mendekat kepada Tuhan kapanpun, saudara. Tapi di situ dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, Tuhan gak mau saudara dan saya kita mendua hatinya. Ketika saudara berkata, Tuhan ini adalah hidupku. Saudara, ketika saudara memutuskan untuk mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan, maka persembahkanlah itu hari lepas hari. Karena hidup saudara adalah hanya untuk Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara berkata, oh saya harus bekerja. Betul saudara, hari ini saudara harus bekerja keras. Ya, bahkan di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, saudara tidak boleh duduk diam manis. Tapi saudara harus bekerja. Tapi fokus hidupmu bukan untuk mencari uang. Saudara, memang semua orang butuh uang. Ketika saudara makan, ketika saudara minum, saudara harus punya uang. Bahkan ketika saudara harus pergi ke tempat ini pun, saudara harus punya uang. Untuk apa? Ya, untuk membawa kendaraan saudara. Karena ketika saudara membeli isi bahan bakar, saudara harus bayar dengan uang. Tetapi saudara, saya mau berkata, biarlah hidupmu fokus hanya kepada Tuhan. Pikiranmu, hatimu fokus kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang mendua hati. Demikian juga saudara, saya mau berkata buat saudara yang sudah memiliki pasangan, baik suami dan istri. Saya percaya saudara, suami atau istri Anda tidak akan suka kalau Anda mendua hati. Demikian juga dengan Allah. Belajarlah setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Dan tulislah itu di dalam hatimu, saudara. Saudara, saya mau berkata hari-hari ini kita perlu setia, fokus, dan sungguh-sungguh mempersembahkan hidupmu buat Tuhan. Firman Tuhan saya tidak tambahkan lagi saudara, tetapi saya mau berkata, hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara akan berbahagia, saudara akan beruntung, bahkan saudara akan diberkati ketika saudara dan saya menjaga hatimu hari lepas hari, supaya hatimu tetap bersih di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur, karena kita punya darah Yesus. Saudara bersyukur karena saudara punya firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, hati kita terus dibersihkan. Dan kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Mari saya undang para pelayan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Ubah hatiku. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang terkasih. Bapa, inilah setiap kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali Tuhan menjadi tidak. Bahkan seringkali Tuhan, kami ingin menyimpan segala yang jahat Tuhan. Tetapi biarlah siang hari ini, saat ini Tuhan, kami mau hati kami tetap bersih di hadapan-Mu. Karena firman-Mu berkata dengan jelas, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kami akan menikmati kebahagiaan dalam hidup kami. Kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan beruntung Tuhan, ketika kami menjaga hati kami tetap bersih di hadapan-Mu. Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
lagu ini saudara. Seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, Kau kan
tidak ada yang baik dari kami. Kami semua seperti kain lara. Tetapi kami ingin rindu melihat-Mu. Maka siang hari ini kuduskan roh tubuh jiwa kami. Sucikan hati kami Tuhan, supaya kami dapat melihat-Mu. Supaya kami dapat melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup setiap kami. Kami percaya biarlah firman-Mu mengubah hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami mau lakukan. Beri kami kekuatan untuk melakukan. Beri kami kekuatan untuk membersihkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, supaya semuanya seturut kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini ada banyak yang sakit. Hari ini ada banyak yang membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah mereka mengangkat tangan kanannya ke atas. Baik yang sekarang sedang bergabung bersama kami, ataupun yang sedang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kami menaikkan tangan kami. Kami rindu melihat-Mu Tuhan. Kami rindu melihat-Mu Tuhan. Maka itu sembuhkanlah kami. Kasihanilah kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu yang sudah mengubahkan hidup setiap kami. Karena Engkau sudah mati, ganti kami supaya kami memperoleh hidup. Dan untuk itulah bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Percayalah oleh bilur-bilur Yesus, maka segala penyakit-Mu sudah diangkat, digantikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang Kau lakukan hanya percaya. Terimalah kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Bagi yang percaya terjadi dan terjadi dalam nama Yesus. salib. Dan kami siap menerima kesembuhan itu. Kami tangkap kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan meninggalkan tempat ini dan membawa pulang berkat Tuhan. Begitu juga yang ada di rumah. Angkat kedua belah tanganmu. Dengan iman percaya terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama,